To be number one. Siapa yang tidak ingin yang menjadi terbaik, yang prestasinya paling oke? Anda mungkin memenangkan lomba tertentu, pertandingan tertentu. Anda mungkin mendapatkan prestasi tertentu di tempat kerja Anda. Anda mendapatkan promosi yang luar biasa. Siapa tidak ingin menjadi number one? Semua orang pengen, dan itu membuat Anda juga happy tentunya. Tetapi apakah Anda juga happy? Apakah Anda juga bahagia ketika menjadi supporter dari orang yang berhasil? Mari kita merenungkan hidup kita pada masa sekarang ini. Diwarnai dengan persaingan yang begitu ketat. Orang berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Dalam semua hal, dalam bisnis pun demikian. Jika tidak, Anda akan kolaps. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak perlu bersaing untuk mendapatkan posisi berhasil dalam pekerjaan dan juga bisnis Anda. Tetapi yang saya mau katakan adalah kehadiran kita untuk orang lain pun dapat memberikan kepada kita kebahagiaan ketika kita mengantarkan orang yang kita dukung tersebut masuk ke dalam yang namanya keberhasilan dan menjadi bahagia. Lihatlah secara natural sebagai orang tua, apa yang Anda lakukan? Anda mempersiapkan jalan untuk anak Anda sejak mereka dalam gendongan Anda, dalam keluarga Anda mempersiapkan itu semua. Sehingga pada saatnya mereka dapat menggapai impian mereka, cita-cita mereka. Dan ketika mereka menjadi orang yang sukses, apakah Anda tidak bahagia? Saya yakin Anda bahagia. Demikian juga sebagai seorang pimpinan dalam perusahaan, mungkin Anda berada dalam posisi tertentu. Apa yang Anda lakukan? Anda sebenarnya menjadi mentor untuk bawahan Anda. Dan inilah bos yang baik kalau dia menularkan ilmunya, kepandaiannya untuk orang-orang yang berada di bawahnya dan kemudian mengangkat mereka pada suatu saat pada level di mana mereka siap untuk menggantikannya. Karena disitulah ada pemberdayaan. Di sana Anda kemudian menyalurkan energi dan pengetahuan positif yang akan kemudian menulari orang lain dan kemudian membuat dia berkembang dalam potensi yang besar. Saya kenal beberapa orang seperti ini yang rela berbagi ilmu pengetahuan, keterampilan mereka kepada orang lain supaya orang lain juga ikut berkembang. Inilah panggilan hidup kita juga sebagai orang-orang yang berprestasi baik. Mungkin Anda sangat pandai secara intelektual. Adalah sebuah kebahagiaan kalau tidak hanya Anda yang mendapatkan nilai yang baik, melainkan juga orang-orang yang mungkin Anda kenal yang membutuhkan bantuan Anda. Ketika mereka mencapai prestasi, meskipun nilainya mungkin hanya 70, tapi sebelumnya mungkin 30, 20, 10, dia akan merasakan kebahagiaan luar biasa dan Anda sebagai orang yang mendampingi dia untuk belajar dan belajar akan juga mengalami kebahagiaan yang sama. Dalam Injil hari ini, perikop kita ditutup dengan kalimat apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Yohanes Pembaptis sadar siapa dirinya. Dialah yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Sang Mesias. Dia bukan Mesias. Dia tidak berjuang untuk mencari popularitas untuk dirinya. Dia mempersiapkan orang-orang supaya menyambut Sang Mesias, mempersiapkan hati mereka bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Maka mari kita belajar juga dari spiritualitas semangat seorang Yohanes Pembaptis. Hidup kita adalah juga jalan bagi orang untuk mencapai keberhasilan. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa atas kita dan juga pekerjaan dan juga segala rencana kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.